Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi untuk Bapak Adin Supyadin selaku guru pengajar pendidikan kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Maya Putri Yusmiati dari kelas 12 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pidato tentang selamatkan generasi dari dampak globalisasi. Sebagai generasi milenial, kita tentu sudah tidak asing lagi dengan kata globalisasi. Globalisasi yang kian hari makin memanas dapat menimbulkan dampak serius bagi manusia dan lingkungan. Salah satu penyebab awal yang menjadi dampak globalisasi semakin luas adalah sikap dan perilaku manusia yang sudah tidak lagi peduli terhadap lingkungannya. Akibat adanya era globalisasi membawa pengaruh kepada seluruh aspek, baik dari segi pendidikan, ekonomi, sosial, iptek, bahkan moral anak remaja pun mengalami perubahan. Bagaimana jadinya kalau generasi tidak kita selamatkan? Pola hidup akan konsumtif, sikap individualistik, gaya hidup kebarat-baratan, serta kesenjangan sosial. Di Indonesia tidak hanya itu, krisis moral anak remaja pun sangat memprihatinkan. Moral atau perilaku anak remaja di Indonesia mengalami perubahan karena adanya pengaruh dari negara luar yang dibawa ke Indonesia. Itu semua langsung diserap begitu saja, tanpa memikirkan atau memilih perilaku yang seharusnya diambil oleh anak remaja di Indonesia. Dahulu, moral anak Indonesia bisa diacukan jempol, dilihat dari tata kramanya, sopan santun, dan tutur bahasanya yang baik. Tetapi kini, moral atau perilaku anak remaja di Indonesia sangat memprihatinkan. Di Indonesia, masalah tersebut dirasa telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan bagi masyarakat. Sebagian besar dari kita juga telah mengetahui bahwa globalisasi sangat berdampak terutama dalam bidang teknologi, dan hal inilah yang menyebabkan kebanyakan sikap mental remaja zaman sekarang cenderung dapat berubah-ubah dan dapat dengan mudah terpengaruh. Untuk itu, mari kita selamatkan generasi dari dampak globalisasi. Karena Indonesia butuh generasi muda. Karena sejarah Indonesia adalah sejarah anak muda. Setiap peristiwa signifikan bagi tanah air ini adalah bentukan anak muda. Pertama, Sumpah Pemuda. Tak pernah lekang dari ingatan bagaimana Sumpah Pemuda sebagai momentum persatuan kesadaran nasionalisme dari penjuru Nusantara yang akhirnya memantip pergerakan nasional meraih kemerdekaan. Kedua, peristiwa Rengas Dengklok, ketika sekumpulan anak muda nekat mendesak Bung Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Ketiga, Reformasi 98, ketika anak muda secara serentak bergerak dan berhasil mendumbangkan sebuah era kepemimpinan dan melahirkan harapan-harapan baru. Tanpa anak muda tidak akan pernah ada sebuah negeri bernama Indonesia. Negara ini juga didirikan oleh orang-orang muda. Sejarah bangsa ini adalah sejarah angkatan muda. Zaman selalu bergerak dan anak muda adalah rodanya. Diprediksi Indonesia akan mengalami bonus demografi pada periode tahun 2030 hingga 2040. Itu artinya jumlah penduduk usia produktif akan lebih besar dibandingkan usia penduduk tidak produktif. Karena itu, kita harus selamatkan generasi ini. Kita tengah menjemput era di mana anak muda hari ini yang akan memimpin dan dipimpin. Masa Orde Baru telah membentuk suatu generasi yang tertutup. Generasi yang diatur untuk diam, menggandul politik, dan akhirnya menggantung nasib pada segelintir elit. Lembaran-lembaran putih di sejarah menanti untuk ditulis kembali oleh peran anak muda selanjutnya. Karenanya, hari ini kita butuh generasi yang lahir atau tumbuh di era reformasi. Generasi yang tahu caranya menggunakan kebebasan untuk berinisiatif, bergerak, atau mengutarakan pendapat. Buktikan bahwa anak muda bukan pasif, bukan generasi yang hanya menyimak dengan naif.
Saya Maya Putri Yusmiati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.